Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk seluruh sahabat YouTuber, sahabat media, serta para pemirsa yang selalu aktif mengikuti konten-konten yang sedang. Tak lupa pula salam hangat untuk seluruh negara-negara tetangga kita, baik Malaysia, Korea, Cina, Jepang, Italia, Singapura, Pakistan, Saudi Arabia, Arab Saudi, termasuk Abu Dhabi, Kanada, termasuk negara-negara tetangga yang lainnya. Dan tak lupa pula salam hangat kepada seluruh para penggemar, para pendengar setia di seluruh tanah air Indonesia yang ada di Radio RS yang ada untuk Anda bersama channel Sadam. Kami akan mengudar kembali untuk melanjutkan atensi dari seluruh para penggemar yang sudah masuk adanya di studio kami Radio RS yang ada. Akan saya bacakan langsung saja ya, biar lebih simpel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam kenal, salam senggol-senggol, Bung Jepri. Saya suka sekali dengan acara Anda, sangat-sangat bagus adanya di channel Ayah Sadam dengan tanya jawab seputar dunia lain. Begini Bung Jepri, saya kan orang Kanada nih, tapi saya kerjanya di Jakarta, bolak-balik bisnis gitu. Ini kebetulan saya memang lagi ada di Jakarta. Saya mendengarkan langsung nih. Nanti akan saya jawab melalui channel Ayah Sadam. Begini Bu Jovi, kemarin kan waktu saya lagi malam gerhana bulan, teman-teman kan pada jalan semua tuh, pada nengok keluar. Tapi saya nggak keluar, saya di dalam ruangan. Di ruangan saya yang kos pertama, saya kan di situ kos terus terang karena saya masih lajang ya. Di saat saya sedang mau makan di ruang makan, sekelebat di kaca bergerak berputar terus. Saya awalnya cuek-cuek aja, masa bodoh, barangkali itu mungkin pohon yang di luar kaca kali bergerak kena angin. Saya pikir seperti itu karena saya melihat juga nggak secara langsung, cuma sekilas saya dari samping. Lama-lama apapun ada suara seperti itu Bang Jepri. Itu yang membuat saya kaget. Akhirnya apa, saya balik lagi ke dapur, saya ngambil makanan. Begitu balik, dia udah begini di kaca, tapi bentuknya nggak jelas, hitam, rambutnya seperti kayak binatang apa ya, panjang-panjang begitu, berdiri begitu, matanya merah, nempel di kaca seperti itu. Dia mengintip adanya saya. Wah, itu bukan satu aja, lebih dari satu. Mohon pencerahannya Bung Jepri. Baru kali itu saya melihat, akhirnya saya pindah kosan. Mohon pencerahannya Bung Jepri ya. Terima kasih atas dimuatnya atensi saya. Mudah-mudahan terjawab apakah yang dimaksud makhluk yang saya lihat. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Arfan ya, yang dari Kanada, kerja di Jakarta, bisnis ya, namanya orang muda ya, bisnis kos di Jakarta ya, di Jakarta kos karena kondisi single parent ya. Untuk saudara Arfan, sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih atas bergabungnya Anda di mana adanya Radio RS yang ada di channel Ayah Sadam. Semoga Anda tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Begini Bung Arfan, tepatnya pada malam gerhana bulan ya, kawan-kawan sudah menonton adanya gerhana bulan, tapi Anda sendiri ada di ruangan khusus. Katakanlah Mas nggak mau keluar, ada di ruangan di mana Anda kos gitu ya. Anda melihat sesuatu sekelebat di kaca bolak-balik. Begitu Anda balik lagi, ternyata yang dilihat persis dia lagi melihat adanya di kaca, bentuknya hitam, rambutnya berdiri seperti itu ya, matanya memerah. Untuk saudara Arfan, Anda kos barangkali ada di daerah Ben Hill ya, karena ini yang saya lihat secara mata batin, dia tidak lepas dari bangsa leak adanya.
Barangkali Anda kurang begitu paham melihatnya ya. Leak itu biasanya rambutnya lidahnya menjulur, rambutnya memanjang, dibiarkan begitu saja. Memang pada dasarnya segala sesuatu makhluk gaib berupa macam-macam jenis baik berupa manusia, hewan, hasilnya cuma satu, jin. Seperti itu. Kalau Anda cuma ngeliat sekelebat kayak angin, itu berarti setan. Jadi kita kembali kepada masalah makhluk gaib. Jadi itu kan dibagi dua, jin dan setan. Setannya itu tadi sekilas seperti kayak angin yang menghasut kerjanya di hati seseorang. Kalau jin langsung masuk ke tubuh manusia seperti itu. Jadi kalau kita kembali masalah saudara Arfan ya, tadi sekilas Anda anggap seperti kayak barangkali pohon di luar sana daunnya barangkali kena anginnya bergerak-bergerak. Pas Anda balik lagi ternyata tampak jelas di kaca ya, matanya merah, wujudnya dia hitam, setengah badan barangkali mengintip begitu ya, rambutnya panjang berdiri. Jadi saya tegaskan untuk saudara Arfan, itu sejenis wujud leak. Karena Anda kurang begitu memperhatikan banget, lidahnya biasanya menjulur. Yang perlu Anda ketahui, ini pengalamannya sharing. Itu pernah saya dulu nggak jauh dari tetangga saya. Menjelang maghrib, beliau habis ke warung. Begitu pulang, melalui pohon rambutan di bawah, tiba-tiba entah kenapa dia melihat ke atas. Ternyata hanya sebatas kepala ya, tengkorak. Kalau lihat kebanyakan cuma tengkoraknya aja ya, sebatas leher ke atas. Matanya merah, seakan dia punya sorotan mata yang tajam kepada lawannya, dan lidahnya menjulur. Itu yang bikin ciri khas lidah dan mata. Matanya merah tajam, lidahnya menjulur panjang. Di situ dia pulang, kaget dibuatnya sehingga sampai bertahan nyawa hanya sampai malam itu juga. Pada dasarnya sebetulnya kalau kita cepat ya minta tolong kepada orang ahlinya, insya Allah ikhtiar ya, kita harus ikhtiar, jangan biarkan begitu aja, akan membantu untuk memisahkan sesuatu yang kelihatan tadi tampak tidak mengikuti kita lagi. Berarti sesuatu yang tadi dilihat dia mengikuti jejaknya, karena tidak semua orang mampu melihat hal gaib. Berarti dia sudah mengikuti di rumah dia yang sudah meninggal tadi, karena dia bertahannya semalam, padahal sudah sempat dibawa ke rumah sakit ya, bukan pada tempatnya. Kalau hal-hal gitu berarti ke orang ahli spiritual atau ahli agama yang memahami tentang masalah dunia lain. Tidak ada salahnya masuk ke konsultasi atau berobat ke dokter ya. Seyogyanya dua-duanya. Yang pertama yang diutamakan adalah karena hubungan masalah dunia gaib, harus ke spiritual yang paham adanya, seperti itu saudara. Jadi kembali lagi kepada saudara Arfan, dia tidak lepas daripada leak. Anda masih beruntung, leak itu tidak masuk ke ruangan Anda, hanya sebatas di luar kaca. Seandainya dia masuk, memang betul-betul Anda menjadi korbannya. Melalui pandangan mata Anda akan diikuti. Anda tidak sadar kalau dia mengikuti Anda, bisa masuk ke dalam tubuhnya. Anda sakit-sakitan, udah, kalau nggak ikhtiar buru-buru kepada orang ahlinya, seperti yang tadi saya katakan, ini ngambil pengalaman. Orang itu meninggal hanya bertahan semalam. Pertama melihat, dia tidak histeris, saking takutnya melihat sesuatu yang tadi saya katakan, matanya memerah, pandangannya tajam kepada lawannya, lidahnya menjulur panjang seperti itu. Demikianlah saudara Arfan. Insya Allah barangkali lain kali Anda menunggu begitu lagi. Mohon maaf kalau memang Anda satu keyakinan kita, satu akidah. Jangan lupa membaca sesuatu ya yang Anda bisa. Kalau memang Anda bisa baca surah Fatihah atau Anas atau ayat kursi, diakhiri jangan lupa. Kalau spontanitas sebetulnya gampang. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim aja. Kalau spontanitas dalam keadaan darurat ya. Tapi kalau banyak waktu, Anda tambah-tambah ya. Misalnya seperti Fatihah, surat Anas, ayat kursi. Kalau memang yang lain bisa,
sebagai jurus pamungkas langsung surat Al-Kahfi ayat 107 sampai 110 seperti itu, lebih bagus lagi, atau ayat 1 sampai 9 surat Al-Jin, masih banyak yang lain. Ini hanya bagian-bagian seorang ahli spiritual ya, untuk doa-doa tertentu yang berhubungan dengan masalah pamungkas ya. Jadi segala sesuatu yang sekiranya menyangkut masalah jiwa seseorang yang sifatnya mendadak ya, spontanitas, hal-hal itu kan kasar seperti itu ada bacaan-bacaan tertentu yang sifatnya spontanitas dibaca dan lebih simpel. Dan yang pertama memang yang dipegang seorang ahli spiritual memang penting sekali, ada doa-doa tertentu yang katakanlah ilmu pamungkas apabila sangat dibutuhkan sekali. Untuk saudara Arfan, apabila memang Anda, mohon maaf sebelumnya sekali lagi, kalau memang ada satu keyakinan dengan saya, bacalah, jangan lupa ya. Kalau orang sering berzikir, kondisinya jiwanya tenang, membaca pun asik, hingga fokus dan khusyuk ya, sehingga segala sesuatu yang sekiranya akan mengganggu Anda, dia akan menghilang begitu saja, malah hawanya panas, malas untuk mengganggu Anda seperti itu. Tapi biasanya kalau jiwanya lemah, was-was, itu akan mudah dihinggapi hal-hal gaib. Demikianlah saudara Arfan yang ada di Jakarta asal Kanada, mudah-mudahan Anda puas atas pencerahan dan solusi dari saya. Mudah-mudahan Anda bersama kawannya tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekali lagi terima kasih atas bergabungnya Anda di mana adanya Radio RS yang ada di channel Ayah Sadam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah saudara pendengar yang berbahagia di seluruh tanah air Indonesia, di Jakarta, Jakarta Selatan dan sekitarnya, termasuk negara-negara tetangga kita, baik Malaysia, Cina, Singapura, Korea, maupun Pakistan, Saudi Arabia, Abu Dhabi, Arab Saudi, Kanada, dan termasuk negara-negara tempat tetangga kita yang lainnya. Semoga senantiasa kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kita sambung kembali besok dengan hari yang sama, di waktu yang sama, dengan acara seputar tanya jawab dunia lain untuk Anda. Apabila ada salah-salah kata, apabila saya membawakan acara ini baik disengaja dan sengaja, saya mohon maaf. Insya Allah kita jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.